Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertatap muka kembali melaksanakan satu kegiatan rutinitas kita di hari Kamis pekan ketiga dalam kajian tematik di Masjid Asy-Syuhada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi apa yang kita lakukan. Kajian kita, sekali lagi saya sampaikan, sifatnya tematik. Jadi semau kita mau ngasih tema apa ya. Ya, salah satu keunggulan dari tematik itu semau kita mau ngasih tema apa. Dikondisikan dengan keadaan apa yang lagi viral, situasi apa atau fenomena apa yang berkembang di tengah masyarakat. Tentu kita jawab dengan kajian-kajian seperti ini agar kita dapat pemahaman, biar tidak terbawa isu-isu yang kadang di antara sekian isu-isu itu kadang menyesatkan. Maka kita harus butuh ilmu, panduan untuk menjawab segala apa yang terjadi di tengah masyarakat. Tentu jawaban kita harus bersumber tentunya kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada sore hari ini, karena isu ini sebenarnya isu lama yang berkembang di tengah masyarakat, tetapi kita coba angkat dalam tema kajian kita pada sore hari ini, yaitu fenomena narsis di media sosial. Nah, ini fenomena narsis di media sosial. Pertanyaannya sekarang, apakah saya bagian dari tema ini atau tidak? Jangan-jangan saya pelakunya. Jangan-jangan saya termasuk orang yang narsis di media sosial. Sedikit-sedikit harus update status. Jadi hampir 24 jam keadaan kita, aktivitas kita itu hampir dilihat oleh semua orang. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, semuanya diperlihatkan kepada orang. Ya, ada nggak orang yang seperti itu? Di sebagian kaum muslimin ternyata ada, banyak. Hampir 24 jam aktivitasnya itu diperlihatkan. Ya, bahkan maaf, sampai ibadah yang sifatnya harus dirahasiakan itu ternyata sekarang bukan menjadi satu hal yang apa? Rahasia, menjadi satu hal yang terang-terangan dinampakkan. Bangun jam 3 malam, ya, doanya di status, ya Allah, di keheningan malam terakhir ini aku bermunajat kepadamu, status, ya. Terus dikasih tahajud edisi Jumat sekian, share. Wah, seneng nggak kalau dapat like, komen? Seneng dilihat, ya. Jadi kerjaannya ngelihat statusnya aja dia. Jadi produktivitasnya kurang. Kenapa? Dikit-dikit lihat
ada nggak yang komennya, ada nggak yang like-nya. Yang dilihat justru bukan manfaat dari apa yang ia statuskan, tapi like, komen orang. Itu yang dilihat. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri bahwa perkembangan teknologi informasi itu sangat membawa perubahan yang sangat positif di tengah masyarakat. Kita tidak bisa pungkiri itu. Ya. Kenapa? Lahirnya media sosial itu menjadikan pola perilaku masyarakat mengalami pergeseran. Ya. Dulu Pak, sebelum adanya media sosial ini, kita orang-orang kampung, kita di kampung ya, itu sama sekali kehidupan mereka itu dibentuk atas dasar kekeluargaan dan kemasyarakatan. Guyub, gotong royong, ya. Ada hajatan tetangga semuanya bareng-bareng, ya. Ada yang sakit semuanya kita bareng-bareng nengokin, ya. Itu terbentuk di tahun 90-an, bahkan 2000-an sebelum ada media sosial itu. Sekarang apa? Fenomena itu kemudian bergeser. Buktinya, kalau ada orang yang sakit, ya, kalau ada orang yang sakit sekarang dia bagaimana caranya memberitahukan orang kalau keadaannya sakit? Gampang. Bikin status. Ya Allah, ujian apa lagi nih engkau berikan kepada hamba? Cus. Apa yang terjadi? Ditongokin apa enggak? Enggak. Apa? Didoain di situ juga, lekas sembuh ya, lekas sembuh ya, lekas sembuh ya. Jadi mulai terkikis itu, ya. Akhirnya kan apa? Silaturahmi jadi mana? Di media sosial. Ya. Nah ini. Jadi pergeseran tadi, budaya, etika, norma yang ada di tengah masyarakat itu sudah mulai terkikis dengan adanya media sosial ini. Ya. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah, media sosial ini, ya, itu membawa keuntungan, melahirkan cuan. Ya. Misalkan kalau kita punya konten, bikin konten-konten tertentu yang kemudian fenomena saat ini orang-orang berburu konten, membikin sebuah konten. Ada keluarga yang hampir keluarga itu kelihatan semua, tidak ada rahasia. Yang seharusnya dirahasiakan itu menjadi sebuah publikasi. Nampak kehidupan rumah tangga diketahui. Meskipun itu hanya sekedar settingan, tapi dalamnya yang tidak mesti diketahui orang itu jadi nampak. Dulu Pak, kita kamar ayah ibu itu sangat privat. Gak ada anaknya yang mau masuk gitu. Itu privasi banget. Sekarang coba Pak, sengaja diperlihatkan kondisi kamar tidur kita, ya, bikin adegan syuting di situ. Bahkan anak udah mulai diajari bagaimana bikin konten, ya, melahirkan kemudian hal-hal yang disengajai, bagaimana anak ini kemudian membuat orang tuanya marah sehingga memiliki daya tarik orang melihatnya. Nah, penggunaan media sosial ini jemaah memberikan dampak yang sangat positif sebenarnya, ya, positif, terutama apa? Dalam hal kita melakukan interaksi, menyambung silaturahmi, menjadi wadah dalam menuntut ilmu. Nih, teman-teman kita yang tidak bisa hadir saat ini, ya, dengan adanya tayangan live ini, mereka jadi bisa melihat. Yang mungkin tidak sempat hadir langsung, mungkin sedang di perjalanan, atau mungkin yang mereka sudah sampai rumahnya, nggak sempat ikut hadir kajian, mereka sebenarnya bisa menyaksikan. Itulah manfaatnya media sosial. Jadi kita ambil positifnya di situ, ya. Maka penggunaan media sosial ini, sisi positifnya adalah memberikan komunikasi, memberikan kemudahan dalam komunikasi. Itu sisi positifnya. Baik dengan teman, keluarga, kita yang punya orang tua di kampung kan, sangat mudah sekali. Dulu zaman waktu saya dulu di pesantren itu kalau kita mau telepon
Ada dulu namanya wartel, ngalami nggak Pak? Ngalami ya, yang telepon satu kamar itu kan, ngantri itu, tungguin, mau nelpon orang tua nungguin dulu. Ada nggak mau diganggu sampai setengah jam nelpon ditungguin aja. Ini orang tua udah nunggu juga di sana. Ya, itu bermodalkan suara. Dan dulu mah, sekarang masya Allah, ya saat ini pun kita bisa komunikasi dengan orang tua di kampung, kelihatan mukanya, ya. Ayah kita kelihatan lagi ngerjain apa di rumah, kelihatan sekarang. Itu sisi positifnya, dimanfaatkan untuk membangun silaturahmi. Nah, kalau dengan ini kita dimudahkan, juga tidak tergerak hati kita untuk menghubungi orang tua, dengan cara apa lagi kita akan menyambung silaturahmi? Maka itu sisi positifnya yang bisa dilakukan melalui face to face ya, karena mungkin faktor jarak. Coba Pak, tahun dulu, nggak usah jauh-jauh lah, 90-an, 20-an ya, 2000-an gitu. Kenal nggak? Kita tahu namanya Syekh Abdurrahman As-Sudais, tahu orangnya. Tapi untuk lihat orangnya kayak apa itu nggak bisa. Syekh Bandar Balela, Syekh Suraim, Syekh Rashid, ya, imam-imam Masjidil Haram, imam-imam Madinah. Tahun dulu kita hanya sedang mendengar suaranya lewat rekaman tape, yang tape gulu tuh, yang pakai itu, kalau mau diputar, mau dipindah diputar dulu kan. Dipikai pita itu. Ya, begitu senangnya dulu kita dengerin suara mereka. Masya Allah, sekarang Pak, mereka sholat hari ini kita bisa lihat. Oh, ternyata begini orangnya gitu. Ya, keadaan Ka'bah saat ini mau kita lihat, ya, sedang orang-orang sedang tawaf itu kita bisa lihat. Ya, itu kita ambil sisi positifnya di situ. Nah, maka kita akan mengkaji ya bagaimana sebenarnya fenomena narsis di media sosial ini, sehingga media sosial ini menjadi sebuah wadah ya, wadah bagi kita untuk membangun dakwah ya, untuk berkomunikasi, nyambung silaturahmi, itu yang kita harapkan. Jemaah yang dirahmati Allah. Lalu sebenarnya apa sih media sosial itu? Ya. Media sosial itu adalah media online. Ya, jadi kalau online itu penggunaannya dapat berpartisipasi di dalamnya beberapa, bahkan sebagian orang atau bahkan banyak orang bisa bergabung di dalamnya di jalur tertentu. Kemudian isinya apa? Jejaring sosial. Dan saat sekarang ini jamaah, jejaring sosial itu semakin hari semakin bertambah. Dulu kita mungkin hanya mengenal YouTube, muncul Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, apalah segala macam ya. Karena memang media sosial ini menjadi ajang. Ya, ajang apa? Ajang narsis. Ya. Maka setiap orang itu sebenarnya bisa membuat webpack pribadi. Saya misalkan bisa buat website tentang saya, siapa saya, ya. Apa kemudian aktivitas saya, dan itu bisa diakses. Dan kemudian itulah yang diketahui oleh orang lain tentang kita. Kita bisa menceritakan diri kita, siapa saya, bahkan catatan-catatan keilmuan kita itu bisa diakses oleh orang lain. Ya. Untuk apa? Berbagi informasi dan berkomunikasi. Mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi. Kenapa? Media sosial itu semakin banyak pengikut, semakin menguntungkan. Ya. Like, comment, share itulah yang kemudian dihitung berapa jumlah like-nya, berapa jumlah komennya, berapa jumlah share-nya, itulah yang kemudian dihitung mendatangkan keuntungan. Maka kalau orang membuat status, misalkan kita bikin konten status di Facebook, yang dilihat apa? Berapa orang yang sudah like, komen status kita. Bukan yang dilihat apa manfaat yang kita sampaikan kepada orang. Ya. Termasuk kalau isinya dakwah pun, kita dakwah ceramah, kemudian kita share. Pertama kali yang kita lihat apa? Kalau yang lihat, males cuma 3 orang yang ngelihat. Akhirnya, udah nggak mau bikin status lagi. Karena niatnya bukan dakwah, bukan menyampaikan ilmu, bukan berbagi, tapi niatnya bagaimana mendapatkan like, komen dan dari orang.
Ada orang yang rajin bikin status dakwah, masya Allah, dakwah potongan-potongan video-video singkat. Tapi lama-lama mundur. Kenapa? Gak ada yang like, gak ada yang komen, gak ada yang lihat. Ya, ini kan kita punya channel YouTube kan, Asyuhada ya, Syuhada gitu. Coba dilihat orang yang like, komen video-video ceramah itu berapa? Masya Allah udah 1000 lebih. Cuman persoalannya ya ketika jadi di masyarakat itu yang dilihat sebuah video itu adalah potongan. Itu paling menarik. Paling menarik itu video potongan. Ketimbang dia berlama-lama melihat dari awal sampai akhir. Coba jujur, kita kalau melihat video bertahan berapa menit ngelihat video ceramah yang berjam-jam daripada hanya melihat video 1 menit, video potongan setengah menit. Itu lebih senang mana? Yang pendek, konstan, yang langsung. Ya. Itulah masyarakat kita saat sekarang itu maunya yang apa? Praktis. Enggak mau berlama-lama. Apa sih maksud kamu? Udahlah, kita mau lihat maksud ceramahnya 1 jam. Enggak ada orang yang lama nungguin. Coba kalau film sampai episode 1, 2, 3 diikuti semua ya. Itulah kita gambaran ya. Jadi sekarang ini yang menarik tentang video-video ceramah itu di tengah masyarakat adalah video-video pendek. Ya. Makanya YouTube menciptakan apa itu yang video satunya, yang pendek-pendek itu, short itu kan video pendek. Karena dia tahu. Ya, dan itu paling banyak digemari. Coba. Kerjaan kita kalau lagi senggang atau lagi mau tidur, scroll. Lewat video ceramahnya Ustadz Firanda. Butuh berapa lama ini nonton nih? Scroll lagi. Akhirnya yang kelihatan apa? Video-video yang pendek. Ya. Nah, itu media sosial. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi tentang media sosial. Sekarang apa itu narsis? Ya. Kan yang kita bahas fenomena narsis di media sosial. Tadi kita sudah bahas apa itu media sosial. Sekarang apa itu narsis? Ya. Dari beberapa referensi yang kita baca, narsis itu sebenarnya gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian yang membuat seseorang sangat terpusat kepada dirinya. Pusatnya kepada dirinya, haus pujian, merasa paling penting, sulit berempati, dan mudah merendahkan orang lain. Itu narsis. Seolah-olah dialah yang paling hebat. Nah, maka dalam tinjauan Islam, narsis itu, gejala narsis itu ini sangat dekat dengan penyakit hati. Apa? Ujub. Ya. Sombong, cinta kedudukan, ya, merendahkan orang lain, menolak nasihat. Ini dekat kedudukannya. Ya. Makanya kita kesana mungkin Bapak sering mendengar istilah NPD itu. NPD itu apa? NPD itu. Narcissistic Personality Disorder itu. Ya. Itu gejala penyakit hati, kepribadian, gangguan kepribadian. Kenapa? Karena dia menjadikan popularitas, dia menjadikan pujian, dia menjadikan citra diri sebagai ukuran nilai dirinya. Makanya tadi kalau dia update status, yang dilihat bukan apa sih manfaat status yang saya update ini, yang dilihat, aduh kok semakin sedikit sih yang lihat nih. Itu gejala narsis. Kalau Bapak sekalian bikin status, yang dilihat adalah komen dan like-nya atau ngelihatnya, itu berarti ada muncul gejala narsis. Apa? Haus pujian, pingin diperhatikan. Maka kata para ulama, penyakit seperti ini solusinya apa? Tazkiyatun nafs. Melalui apa? Tawadhu, rendah diri. Ya.
Apalagi muhasabah, sering menghitung diri, menerima nasihat orang lain, amal tersembunyi. Ini yang kadang-kadang apa-apa sedikit-sedikit dinampakkan. Ya. Ini yang kemudian ya Allah, media sosial ini tidak ada lagi rahasia amal. Semuanya sudah dinampak. Bahkan sampai orang sedang tawaf pun live. Apalagi dibumbui dengan dalil ayat. Wah, dia foto depan Ka'bah dibumbui dengan dalil ayat. Masya Allah. Waduh, keren banget kan. Begitu apa indahnya rumahmu ya Rob. Wah, cakep nggak kata-katanya. Nikmat apalagi yang engkau dustakan. Waduh, lagi makan nih sama keluarga, makan di restoran mewah, bikin status fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah nggak usah bilang aja nih lo saya lagi makan di restoran mewah, udah cukup gitu. Nggak usah pakai fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah, orang juga udah tahu. Ya Allah, dibumbui pakai ayat hadis gitu. Dia pinginnya memperlihatkan supaya ada nilai dakwahnya, ada ditambahin ayat-ayat Al-Quran. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang disebut dengan narsis. Maka narsis itu adalah pola kepribadian ditandai oleh rasa diri yang sangat penting, seolah-olah kita ini merasa diri kita ini orang-orang penting yang harus dilihat, yang harus diperhatikan, yang harus dikomentari, haus pujian. Kebutuhannya kuat untuk bagaimana ia dikagumi, kurang empati. Orang yang paling berhak, kalau bukan saya nggak bisa dilakukan oleh semua orang. Pola relasi yang sering eksploitatif atau bahkan sering bermasalah. Ini orang narsis. Jadi segala sesuatu itu harus dia, meskipun bukan keahliannya. Kadang-kadang orang mengatakan apa? Sotoy gitu kan. Yang penting dia ada di situ, meskipun hanya sekedar satu kata. Misalkan nih, karena kita kan produksi di sini ya. Ya, rata-rata orang produksi itu lulusan apa sih sekolahnya? Pak Ali? SMK. Ada orang syariah. Lulusan syariah. Ya. Gelarnya LC. Masuk ke ranah produksi. Ya, masuk ranah produksi. Dia ngasih tahu. Percaya enggak? Dia ngasih tahu kita tentang sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu di sana. Dia nyeramahi kita tentang produksi. Ya. Hadirin sekalian, ya. Fortuner. Wah, mulai dia. Kalau mau diminati, maka mesinnya harus begini. Percaya enggak? Dia lulusan syariah. Percaya enggak? Ya bisa aja Ustaz. Iya, maksud saya percaya enggak gitu. Ya. Kadang orang hanya bisa menggambarkan dirinya hanya sekedar menyentuh, bukan pada objek apa yang diminati, tetapi pada rangkaian kata-kata. Paham maksud saya, Pak? Orang lebih mudah percaya rangkaian kata-kata daripada objektivitas langsung yang dilihat dalam kenyataannya. Contohnya begini, saya, apalagi sekarang ada AI, bisa saja saya ceramahi antum semua tentang mesin, tentang mobil, ya, bisa saja. Saya buka AI. Orang percaya enggak kalau saya ahlinya? Percaya. Orang saya bisa ngomong. Tetapi pada kenyataannya ketika saya dihadapkan pada lapangan, itulah yang kemudian membedakan antara orang ahli dengan tidak. Paham ya? Ya sebenarnya kalau antum juga bicara di sini bisa, nggak mesti aneh gitu kan? Antum buka AI, buka Google, udah ceramah antum. Ya. Cuman pada saat kemudian praktik di lapangan, ya itulah yang kemudian membedakan kita antara orang ahli dan hanya orang yang bisa berkata-kata. Ya, tayyib. Maka disitulah narsis itu sekali lagi adalah gangguan kepribadian,
pola kepribadian yang dimana dia merasa dirinya paling berhak, sangat kuat keinginannya untuk bisa diakui. Kita akan jelaskan bagaimana ciri-ciri orang narsis itu dalam kehidupan. Ya. Dari beberapa literatur yang kita baca, ada beberapa ciri-ciri orang narsis yang kemudian nampak dalam kehidupan. Yang pertama, merasa dirinya sangat penting atau istimewa. Ya. Dalam lingkup dia berkeluarga, bermasyarakat, kerja, sosialnya, dia selalu merasa dirinya itu adalah orang yang sangat penting dan istimewa. Haus dengan pujian, apalagi kalau dia punya jabatan. Dalam acara-acara formal, ya, kalau nggak disebutin namanya yang terhormat, marah dia. Ya. Dan menjadi kebanggaan ketika disebutkan namanya, apalagi dengan gelarnya, yang kami hormati, ya, Presiden Direktur Utama Toyota Sunter, Bapak Ali Hafidahullah Ta'ala, Masya Allah. Doktor, senang gak? Orang-orang narsis itu senang diangkat namanya, dipuji, dihormati, apalagi sampai dengan Doktor Ali MA, MPD, LC, MPD, NON, semua panjang. Senang. Kenapa? Karena dia merasa diistimewakan. Itu cirinya. Dan kalau itu tidak ada, dia akan minta untuk diistimewakan. Yang kedua, cirinya adalah sibuk dengan fantasi sukses. Yang ada di depan matanya apa? Sukses. Tentu dalam hal ini bukan sukses akhirat, tapi sukses dunia. Itu fantasinya. Kekuasaan yang ada dalam dia, bagaimana saya mendapatkan jabatan, kecerdasan, status sosial, status ekonomi, pingin diakui lebih daripada orang lain. Itu orang yang narsis. Jadi kehidupannya itu selalu orientasinya dunia. Pingin diakui, pingin dilihat, pingin dianggap sukses, pingin menjadi yang terhebat di antara komunitasnya. Udah masuk maghrib? Baik. Oke, yang ketiga, cirinya adalah bersikap arogan atau merendahkan diri. Nah, ini masuk kesombongan nih. Ya. Dia cuti. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditangani oleh semua orang kecuali dia. Nah. Kemudian dia mengatakan apa? Kalian tidak akan bisa mengerjakannya kecuali saya. Ya. Jadi orang-orang seperti ini yang ada dalam dirinya bahwa dialah yang paling bisa, dan dia selalu merendahkan orang lain. Dia menganggap orang lain tidak bisa. Yang keempat adalah membutuhkan kegaguman berlebihan. Dikagumi, dipuja. Itulah apa? Ciri-ciri orang yang narsis. Merasa berhak mendapatkan perlakuan khusus. Dia paling senang tuh kalau diperlakukan secara khusus. Apalagi kalau ada undangan acara-acara, kita tempati dia paling depan dengan kursi yang berbeda daripada yang lain. Di depannya ada bunga, ada buah, ya. Orang lain minumnya minuman gelas, dia pakai minuman yang gelasnya cakep lah gitu kan. Itu paling bangga dia, senang digituin. Ya. Kemudian mengeksploitasi orang lain dan iri kepada orang lain atas kesuksesan orang lain. Kalau ada orang yang lebih daripada dia iri, dengki, benci. Pertanyaannya, kenapa tidak saya? Kenapa harus dia? Itu yang ditanyakan. Kenapa bukan saya dan kenapa harus dia? Jika ada orang yang naik jabatannya, pertanyaannya bukan kenapa dia sukses, enggak, kenapa bukan saya? Itulah yang kemudian mencari jawaban-jawaban, sehingga inilah yang dikhawatirkan, menghalalkan segala cara. Baik, karena waktu maghrib sudah masuk, insyaallah nanti kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita
membicarakan tentang ciri-ciri orang yang narsis dalam kehidupannya. Sekarang, apa yang menjadi faktor sehingga seseorang menjadi narsis? Setidaknya kalau kita tahu faktornya, kita akan melakukan tindakan pencegahan preventif agar tidak menjadi narsis. Dari beberapa literatur yang kita sampaikan, yang kita baca, yang pertama, faktor yang menjadi penyebab orang menjadi narsis adalah faktor bawaan dan temperamen. Sebagian orang sejak kecil itu memiliki temperamen lebih dominan. Ada. Pokoknya kalau bukan dia nggak mau. Harus dia yang tampil, harus dia yang jadi ketua kelas, harus dia jadi ketua kelompok, harus dia ranking 1. Dan kalau itu tidak terjadi, ya, maka dia akan menarik diri. Dan dia tidak menerima kalau bukan dia. Sensitif terhadap penilaian orang. Dan orang-orang seperti ini selalu butuh pengakuan, pujian. Ini salah satu faktornya, yaitu faktor bawaan dan temperamen. Yang kedua, pola asuh yang keliru. Inilah yang kadang menyebabkan kita orang tua terkadang memberikan pola asuh yang selalu melebihkan anak, memanjakan berlebihan. Segala sesuatu dituruti, sehingga ketika anak itu tidak sesuai dengan harapannya, maka dia akan menarik diri. Anak terlalu dipuja, seakan-akan apa? Selalu diistimewakan, tidak ada salahnya, tidak diajarkan bertanggung jawab. Contoh kecil, ya, ketika ada anak melakukan kesalahan, misalkan menumpahkan air di meja makan, ya, apa yang kita lakukan? Ya, apakah kita kemudian meminta dia bertanggung jawab, atau kita melakukan pembelaan? Udah nak, gak apa-apa, biar ayah saja, ya biar umi saja yang bersihin. Ya udah, gak apa-apa, main sana terus. Jadi anak-anak itu gak punya tanggung jawab. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita mengatakan kepada dia, coba kembalikan kepada keadaannya semula. Ajak dia berpikir kritis. Tadi semula meja makan itu dalam keadaan kering. Bagaimana saya harus mengembalikan kepada keadaan semula? Jadi ajak dia berpikir kritis. Ya. Atau sebaliknya, anak terlalu sering direndahkan sehingga apa? Ia membangun topeng kebesaran untuk menutupi rasa dasar rapuhnya. Selalu direndahkan, tidak ada benarnya. Kadang kita sebagai orang tua tidak sadar kalau kita membangun kerapuhan pada anak kita. Caranya bagaimana? Yang sering dilakukan adalah apa? Membeda-bedakan anak. Tuh, lihat tuh abangmu, ya, rajin, sering baca Quran, rajin sholat ke masjid, bantu abi. Duh, kamu dikit-dikit main handphone, ya, belajar susah, nilai jelek. Nah, ini kita sedang menanamkan apa? Kerapuhan pada diri anak. Ini faktornya. Sehingga apa? Dia mencari pengakuan dan validitas di luar, karena dia tidak menemukan di rumah. Dia tidak menemukan di rumah pujian itu, dia tidak menemukan di rumah pengakuan itu, sehingga apa? Dia mencari keluar. Maka media sosial menjadi salah satunya. Kadang kita lihat jamaah video-video yang viral, anak-anak sekolah usia SMP, SMA tanpa busana, menampakkan dirinya, joget dan lain sebagainya. Apa yang ingin kita cari tahu, kenapa dia melakukan demikian? Itu berdampak pada psikologisnya. Ternyata anak ini tidak pernah sedikit pun mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Sekecil apapun kebaikan yang ia lakukan tidak pernah dihargai. Pernahkah kita bilang sama anak kita, misalkan nih, ya, habis makan dia nggak pernah cuci piring, tiba-tiba hari itu dia cuci piring, kemudian dia lapor kepada kita, Mi, saya cuci piring loh. Terus apa yang kita lakukan?
tumben. Nah, itu mah biasa. Apa Pak? Kita sedang membangun kerapuhan padanya. Sebenarnya yang diinginkan adalah Masya Allah, anak Abi ini baru anak hebat. Yang ia inginkan seperti itu. Ternyata apa? Tumben kamu begitu. Ya, ini kenapa marak di media sosial perilaku-perilaku yang tidak beradab. Ya. Anak-anak yang kemudian menampakkan dirinya karena dia nggak punya pengakuan. Sekali lagi, anak yang sering mendapatkan pengakuan dan penghargaan validitas dari orang tuanya, bagi dia cukuplah keluarganya menjadi pujian. Dia tidak butuh pujian orang lain. Kemudian yang ketiga, faktor yang menjadi penyebab orang narsis, pengalaman masa kecil yang buruk. Dia trauma, pernah dilakukan penolakan, pengabaian, kekerasan emosional, keluarga tidak stabil. Dia melihat kondisi ayah ibunya selalu berantem terus, ya, nggak pernah akur. Di rumah udah kayak kapal pecah bagi dia, udah kayak neraka bagi dia, nggak ada kenyamanan, nggak ada kebahagiaan. Maka dia mencari kebahagiaan itu di luar, karena dia nggak menemukan di rumah. Ya, dia tidak bisa melihat faktor yang akan menjadi idola dia, nggak ada di rumah. Yang datang ketika ia di rumah malah apa? Menemukan kekerasan. Ya, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ayahnya memukul ibunya, sebaliknya juga begitu. Terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dia lihat di depan matanya. Dan yang keempat apa? Lingkungan sosial yang memberi orang-orang yang pamer, orang-orang yang menampakkan dirinya pada kemewahan. Budaya terlalu mengukur nilai manusia dari apa? Popularitas, penampilan, kekayaan, jabatan. Ya, saat sekarang ini orang lebih dibanggakan kalau followernya banyak, pujiannya banyak. Ya, yang nampak di tengah masyarakat seperti itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi faktor sehingga kenapa orang-orang atau anak kita menjadi narsis. Nah, maka media sosial ini, ya, media sosial adalah budaya validasi. Ya, media sosial itu tidak otomatis menyebabkan orang menjadi narsis, Pak. Sebenarnya enggak. Tidak secara otomatis. Tetapi media sosial itu dapat menjadi ruang yang memperkuat sifat narsistik tadi. Ya. Sistem yang dibangun, like, komentar, follower, view, itu adalah yang membangun sifat narsistik tadi. Kenapa? Popularitas dapat membuat seseorang semakin haus validasi. Ingin selalu tampil, sulit menerima kritik, membangun cipta diri yang berlebihan. Itu yang selalu dinampakkan. Maka dalam perspektif Islam, kondisi ini jamaah perlu diwaspadai. Kenapa? Dekat dengan penyakit hati. Riya, sum'ah, ujub, cinta pujian, sombong, rendahkan manusia, itu dekat ke sana. Karena itu pengguna media sosial, kita sebagai pengguna media sosial ini perlu terus menerus bagaimana meluruskan niat. Saya punya Facebook, saya punya Instagram, niat saya apa sih? Saya punya TikTok, niat saya apa? Apakah dia sedang mencari ridha Allah atau sedang mencari like, komen orang lain, atau dia sedang memberi makan ego dirinya sendiri? Itu yang perlu diniatkan. Pertama kali, apa niat kita? Ya Allah, saya buat media sosial ini, Facebook, Twitter, Instagram ini adalah ajang silaturahmi. Ya, coba dulu lama sekali nggak ketemu dengan teman-teman waktu SD, ketemunya di Facebook. SD, ini Syarif ya? Siapa ini? Saya Andi, teman dulu waktu SD.
Masya Allah, Andi. Kenalan, tukar nomor WhatsApp, jadi ketemu lagi. Ya. Karena sekarang di kampung-kampung juga pengguna Facebook, Pak, bukan cuma di kota. Bahkan lebih kenceng mereka. Ya. Hampir mungkin 24 jam mereka bergelimang dengan media sosial. Lah kita mungkin di jam-jam istirahat mungkin, ya. Ya itu. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka media sosial ini memberi ruang bagi kita untuk apa? Satu, mencari validasi, pingin diakui. Dua, mengejar likes dan komentar. Tiga, membangun citra palsu. Ini Pak, banyak orang yang di kontennya itu rukun keluarganya, citra palsu, membangun image seolah-olah dia adalah keluarga percontohan, dibangun komunikasi yang baik, ya, anak berangkat sekolah cium tangan, tapi pada kenyataannya ternyata tidak seperti itu. Maka yang dibangun apa? Citra palsu. Ya. Paham jamaah yang dirahmati Allah? Banyak, jangan-jangan kita pelakunya juga ini, ya. Membandingkan diri. Jadi ada istilah apa ya? Ikut-ikutan apa? FOMO. Saya punya anak, saya perhatikan gejala ini pada anak saya. Awalnya dia tidak pingin apa-apa. Dia nonton YouTube, lihat orang mukbang orang Cina makan mie. Otomatis setelah dia lihat, dia pingin apa? Mau yang kayak gini. Oh, iya. Kita dapat ambil kesimpulan, ternyata keinginan muncul pada anak disebabkan karena faktor tadi media sosial. Yang awalnya nggak pernah pingin. Anak kita semakin banyak nonton tayangan-tayangan YouTube, dia bandingkan dirinya dengan anak yang di YouTube itu. Anak yang di YouTube itu penuh dengan kemewahan, digambarkan sisi kamarnya banyak mainan, kasurnya bagus, lemarinya bagus diwarnai, kamarnya dihiasi dan lain sebagainya. Anak kita akan membandingkan dirinya, dia nggak dapat itu, kemudian dia memaksa harus seperti ini. Itu dampaknya. Apa? Membandingkan diri. Ingin terkenal. Dulu Pak, jadi artis itu susah. Iya. Ikut testing lah, inilah macam-macam ikut testing. Ya. Saya mau cerita pada jamaah, ini pengalaman ana dulu waktu pertama menginjakkan kaki di Jakarta, ya. Namanya kita ya, perantau ya. Dulu belum jadi ustadz lah ceritanya gitu ya. Dulu di Indosiar ada audisi dai. Wah, audisi dai di Indosiar dulu. Pernah ada kan dulu? Audisi dai Ramadan. Wah, udah kecil, kita udah gede. Pildade lah gitu ya. Kita sama teman tuh, sama teman dari pesantren. Ikutan yuk. Ikutan. Iya, biar kita terkenal jadi artis. Wah, dulu ya. Ikutan di Daan Mogot sana dulu. Itu pertama ke Jakarta itu ikutan. Wah, pikiran kita yang akan ikut tuh 2-3 ternyata banyak yang antri. Saya bilang, ini ngantri pekerjaan apa ngantri? Melamar, ternyata ngantri audisi. Tahu jemaah, yang ada dalam pikiran anak dulu adalah pasti yang akan dinilai adalah penampilan, cara berdakwah, materi. Itu yang ada dalam pikiran anak. Maka kita coba tampilkan diri seperti kiai ustadz. Wah, ternyata setelah kita ke sana, tampilan kita justru berbeda dari orang lain. Tahu apa jamaah? Ada yang bawa monyet, ada yang bawa gitar, ada yang bawa monyet, ada yang bawa monyet, ada yang bawa boneka, macam-macam. Kita jadi berpikir, apa ini audisi? Ini dai apa audisi pelawak gitu kan? Kita masuk satu-satu di tes. Jamaah, tahu siapa jurinya? Pikiran kita jurinya itu dulu mungkin Agim, ya.
yang ustadz lah. Ternyata jurinya adalah seorang artis, ada perempuan dia nggak pakai jilbab jadi juri. Ya udah, bismillah, udah terlanjur ikut. Wah, ceramah bawa dalil. Wah, kan ada 2 kamar itu. Di sebelah ana dengar dia ceramah. Ceramahnya sepatah doang, lamanya nyanyiin dia. Nyanyiin dia. Ya, nyanyiin dia. Kita bawa dalil ceramah. Setelah pengumuman, dia yang lulus nyanyiin dia. Kita yang bawa dalil ayat kagak lulus. Dicoret. Yang lulus yang nyanyiin dia, yang lagu dangdut, yang bendongeng, yang bawa, pokoknya macam-macam lah, itu yang lulus. Ya Allah, itu pengalaman dulu juga. Seperti itu. Dan kita lihat memang begitu kenyataannya. Akhirnya apa? Yang didakwahkan itu. Makanya yang banyak diterima di masyarakat yang begitu. Ya. Yang lucu. Ya. Yang bisa nyanyi. Itu yang diterima di masyarakat. Makanya kalau ada nih, maaf, sebagian saudara kita misalkan kalau dia ngadain maulid, apa ngadain Islamid dan sebagian, ustadznya siapa? Lucu enggak? Yang ditanya apa? Lucu enggak? Pastinya yang ditanya pertama itu. Ya. Lucu enggak? Karena yang menarik bagi mereka itu lucunya itu. Bisa bikin ketawa. Yang penting terkenal. Ya. Makanya jadi ustadz sekarang gampang. Tim bisa melawak udah jadi ustadz. Ya jawabnya dirahmati Allah. Taib. Ya itu ya. Maka sekali lagi media sosial ini memberi ruang untuk ingin terkenal dan merasa hidup harus selalu terlihat hebat. Ya. Pokoknya di media sosial itu harus hebat. Gak boleh nampak kekurangan kita. Ya. Termasuk kadang maaf yang kita kenal sebagai seorang ustadz, terkadang yang nampak adalah kebaikan. Kita nggak tahu di layarnya seperti apa, di balik layar seperti itu kita nggak tahu. Karena sekali lagi media sosial itu apa? Panggung sandiwara. Ya, nggak pernah kita mengetahui bagaimana di balik layar tentang yang sebenarnya. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka media sosial itu tidak otomatis membuat orang menjadi narsis, tadi saya sampaikan. Tidak secara otomatis membuat orang menjadi narsis. Tetapi apa? Tetapi yang menjadi narsis itu kemudian ada sebuah budaya. Budaya itu namanya budaya pamer. Ingin diakui, tadi kita sampaikan validasinya. Ya. Apalagi budaya pamer itu dibumbui dengan ayat-ayat Al-Quran, hadis. Beli motor baru, wah, foto, update status, ya, dibikin status. Jalan dakwah mendaki terlalu luas, nikmat Allah denganmu dimudahkan dengan adanya motor ini, memudahkan kita untuk terus berdakwah tanpa jarak. Keren. Sebenarnya dia menyampaikan, nih saya beli motor baru. Keren gak? Keren. Ya, orang akan memberikan balasan, Masya Allah Ustadz, statusnya ajib, ngenak banget Ustadz sama aneh. Ya gak? Ya Allah. Dan ingin apa? Ingin viral. Tadi kita katakan, ya, viral saat ini terlalu mudah. Terlalu mudah. Ya. Maka dalam bahasa syariat, medsos itu bisa menjadi ladang riya. Ya. Sum'ah, ujub, yang tadi kita sampaikan. Bila apa? Bila tidak dibarengi dengan ketakwaan. Tapi ternyata media sosial itu juga justru menjadi peluang dakwah yang sangat luas bagi orang-orang yang ikhlas. Apakah salah kemudian kita memiliki channel YouTube misalnya? Enggak salah, harus malah. Tujuan kita memang bukan cari follower, tidak cari like, komen, enggak. Makanya jangan
jangan putus asa bikin channel YouTube. Aduh, gimana ini pengikutnya sedikit. Jangan putus asa. Karena niat kita bukan membangun banyak orang, tapi adalah bagaimana menyampaikan dakwah. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan kepada orang, maka kita mendapatkan pahala yang sama seperti orang melakukan itu. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam istilah syariat, tanda yang paling jelas adalah dua hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Itu ukurannya. Kalau ada di antara kita yang ketika disampaikan dakwah kepadanya, ayat-ayat Al-Qur'an, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tolak, itu tandanya dia punya indikasi ke arah sana. Kemudian dia merendahkan orang lain. Kamu kan nggak lulusan pesantren, nggak usah deh bicara agama. Ini saya ini 10 tahun di pesantren, lanjut mondok di sono di sini, lulusan Yaman ini disebutkan. Udahlah nggak usah bicara agama. Ini wa ghamtun nas, merendahkan orang lain. Ya. Maka antara percaya diri, sombong, dan narsis itu beda. Kalau orang yang percaya diri itu sehat, bagus, dia tahu kelebihan dirinya, tetapi tetap mau belajar, itu orang yang percaya diri. Orang yang percaya diri itu mau menerima nasihat, dan orang yang percaya diri itu mau menghargai orang lain, itu percaya diri. Sombong apa? Merasa dirinya lebih tinggi, menolak kebenaran. Ya. Dan biasanya sulit disadari. Dia nggak merasa kalau dirinya narsis. Nah, maka larangan narsis ini di beberapa ayat Al-Quran maupun hadis, Rasulullah SAW mengatakan tentang larangan sombong, merendahkan orang lain dan membanggakan diri. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman 18, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah katakan dalam Al-Quran, janganlah engkau memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Ingat ya, apapun jabatanmu, apapun kedudukanmu, berapapun gajimu, jangan palingkan wajahmu dari orang lain. Maksudnya apa? Jangan rendahkan orang lain. Ya, kita maunya kalau nggak kita ditegur duluan nggak mau negur. Ya dia kan bawahan saya, masa saya negur duluan. Nah kadang kan terpikirkan seperti itu. Ya, jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh. Maksudnya apa? Selalu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kenapa? Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong serta membanggakan dirinya. Allah nggak suka. Semua kita sama di hadapan Allah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarrah min kibr. Hati-hati. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan seberat biji sawi, enggak masuk surga. Ada seorang bertanya, ketika dia mendengar hadis ini dia bertanya, sesungguhnya kata orang itu, seseorang suka memakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, bagaimana dia ya wahai Rasulullah? Dia orang itu pakai pakaian yang bagus, sendal yang bagus, rapi. Bagaimana orang ini? Kata Rasul apa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka mencintai keindahan.
Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Enggak salah kalau kita pakaiannya rapi, bersih. Harus. Kenapa? Allah mencintai keindahan. Tetapi yang salah adalah ketika kita berpenampilan seperti itu dan menganggap diri kita yang paling hebat, baru salah. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap tawadhu, rendah diri. Merasa ini tidak ada apa-apanya, apalah saya ini, ya. Masih banyak orang yang hebat daripada saya. Jadi orang yang tawadhu itu semakin tinggi kedudukannya, semakin dia merendah diri. Karena dia tahu bahwa ya tidak ada apa-apanya, jabatan itu hanya sementara. Hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahad. Sampai tidak ada seorang pun yang membanggakan diri atas orang lain dan tidak ada seorang pun yang berbuat zalim kepada orang lain. Ya, senantiasa merendahkan diri kita, merasa diri ini tidak ada apa-apanya. Kenapa? Karena Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri yang tadi kita sampaikan. Ya. Di dalam ayat An-Nisa ayat 36 Allah Ta'ala berfirman, "Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura." Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Mukhtalan, sifat mukhtal apa itu? Merasa besar dalam diri. Fakhur, mukhtalan fakhura, sedangkan fakhur adalah suka menampakkan kelebihan dirinya kepada orang lain. Itu fakhur. Mukhtalan fakhura, mukhtalan merasa besar dalam diri, dia bangga diri. Fakhura adalah suka menampakkan kelebihannya kepada orang lain. Jadi apa-apa yang ia miliki itu selalu ingin dinampakkan kepada orang lain. Nah, dua sifat ini, mukhtalan fakhura, dekat dengan perilaku narsis. Sangat dekat dengan perilaku apa? Narsis. Cinta pujian, haus pujian. Maka jangan merasa diri paling suci. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Dalam Quran surah An-Najm ayat 32. Maka janganlah kamu menganggap diri kalian suci, kata Allah. Kenapa? Dialah Allah yang paling mengetahui siapa yang benar-benar bertakwa kepadanya. Ini adalah dalil penting untuk mengkritik orang-orang yang merasa dirinya paling baik. Ya. Orang-orang yang dirinya merasa paling apa? Paling benar, paling saleh, paling berjasa, pokoknya paling itu, ini kritik bagi mereka bahwa jangan menganggap diri kalian paling suci. Ya. Ini yang berkembang di tengah masyarakat, yang paling benar agamanya. Misalkan orang lain dianggap salah, paling benar ibadahnya. Ya. Maka larangan mencela dan merendahkan orang lain itu keras. Ya, kata Allah dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Larangan suatu kaum merendahkan kaum lainnya. Asa, boleh jadi orang yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Ya. Orang yang narsis tadi, narsistik itu sering merasa dirinya lebih tinggi, mudah merendahkan orang lain. Maka ayat ini jamaah mengingatkan bahwasanya bisa jadi orang yang ia rendahkan justru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hati-hati, kita ini makhluk sosial, punya interaksi dengan orang lain, punya sifat kebinatangan, ya, yang kadang dominan dibandingkan dengan sifat fitrah kita. Ya, makanya Allah berikan kita, ilhamkan kita fujuraha wa taqwaha. Karena dua-dua ini akan selalu berjalan.
mengiringi kehidupan manusia. Kadang yang unggul fujurnya, kadang yang unggul takwanya. Makanya kondisi iman itu yazidu wa yanqus. Yazidu bitta'ah, naik dengan ketaatan, turun dengan apa? Bil ma'asi, kemaksiatan. Ya. Maka orang yang sombong itu, orang yang sering narsis itu akan dihinakan oleh Allah pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat kalam Tirmizi, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalad dzarri fi suwarir rijal yaghsyahumudz dhullu min kulli makan. Orang-orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil dalam rupa manusia, penuh dengan kehinaan meliputi mereka dari segala arah. Ini bahaya, ya. Maka bahaya memiliki kesombongan, kenarsisan itu, narsis kepada diri sendiri, itu menyebabkan orang nanti pada hari kiamat dirinya seperti semut kecil. Ya. Bahkan Rasulullah bersabda riwayatkan Imam Baihaqi, "Thalathun muhlikat." 3 perkara yang membinasakan. Syuhun muta'. Yang pertama adalah sifat pelit yang terus diikuti. Wa hawan muttaba'. Hawa nafsu yang terus diikuti. Wa i'jabul mar'i bi nafsi, seseorang kagum kepada dirinya sendiri. Nah, ini 3 hal yang membinasakan. Jika ini ada pada kita, segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan sifat-sifat ini di dalam diri kita. Maka ujub adalah penyakit inti yang terdapat dalam narsistik tadi. Seseorang terpukau dengan dirinya sendiri, kehebatannya, pandai bicara, komunikatif, public speakingnya bagus, mudah dicerna oleh orang lain, maka dia bangga. Ya, seolah-olah dialah pembicara yang paling hebat. Ya. Maka hati-hati, inilah yang kemudian membuat kita menjadi orang-orang yang terhina. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan seputar apa yang kita bahas ini tentang fenomena narsis di media sosial. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih atas sharingnya Ustaz. Afwan. Izin bertanya terkait dengan tadi yang disampaikan bahwa salah satu yang membuat anak kita itu narsis itu karena kurangnya perhatian dari orang tua. Pertanyaannya bagaimana, tadi kan dicontohkan misalkan ketika anak itu melakukan sesuatu kegiatan hal positif, kita harus meresponnya dengan memberikan apresiasi. Terkadang itu ada beberapa orang tua yang punya sifat itu pendiam gitu Ustaz. Maksudnya berinteraksi dengan anaknya itu kurang, jadi nggak luwes kayak gitu Ustaz. Ada beberapa yang punya karakter seperti itu. Nah, ini gimana ya Ustaz? Jalan keluarnya. Tayyib. Antum termasuk bagian mana ini, akhi? Ya. Kadang ada 2 sifat pada diri seorang ayah atau bapak. Dan ini banyak terjadi, perbedaan sifat antara di rumah dan di luar rumah. Ya. Dan tidak satu orang yang Anda temukan kondisi seperti ini. Kadang di dalam rumah dia menjadi orang yang kaku karena dia ingin menjaga image-nya sebagai kepala rumah tangga. Tetapi sebaliknya di tempat pekerjaannya dia menjadi orang yang humble, mudah bergaul, ketawa, bercanda. Ya, humble, senyum pada orang. Gimana kamu? Apalagi di atasan. Gimana kabar kamu? Sehat? Semangat kerja? Pagi-pagi. Wah. Pagi, selamat pagi. Itu biar semangat, dia tuh pencetusnya. Tapi ketika sampai rumah anaknya nanya, ayah, ayah mau minum apa? Air putih. 2 keadaan berbeda, Pak. Banyak. Atau sebaliknya, di tempat kerja dia menjadi orang
yang pendiam, kaku, kayak kanebo katanya. Pak, gimana ini pekerjaan kita? Ya udah, jain. Ya. Kaku orangnya. Susah diajak komunikasi. Lebih banyak menyendiri di kantornya, di ruangannya. Ya. Jarang keluar, jarang ketemu bawahan, maunya duduk di kantor sama laptopnya pendiam. Kalau ditanya seadanya jawab, iya, oke, kerjain, beres. Tapi kalau di rumah, ayah udah pulang, hai anak Abi, ayah. Gimana nak hari ini aktivitasnya di sekolah? Ya, tadi belajar apa di sekolah nak? Tadi menggambar ya, masya Allah, anak soleh soleha Abi. Beda. Ada yang memang dua-duanya sama. Di pekerjaannya begitu, di rumahnya juga begitu. Ya, kita termasuk orang yang mana? Sama apa beda? Kadang kita berbuat seperti itu agar kita terpandang terhormat di rumah. Ya enggak? Jaga image, saya ini seorang ayah, kepala rumah tangga. Ya, masa saya harus seperti itu? Nah, inilah yang kemudian membuat kita apa? Menciptakan ruang jarak kepada anak kita. Ya. Kita sebenarnya membangun jarak. Seolah-olah kita ingin didewakan oleh anak kita. Anak kita pun akan segan berkomunikasi dengan kita. Dia akan takut menceritakan sesuatu yang ia alami. Ini yang dikhawatirkan. Contoh, maaf, gejala pacaran saat ini. Dia suka kepada orang. Namanya manusia fitrah, suka kepada orang. Kalau dia nggak suka berarti nggak normal. Dia suka, tetapi dia ingin minta pendapat ayahnya. Karena ayahnya begitu, dia takut. Gimana kalau saya cerita sama ayah, saya suka sama orang, gimana nanti reaksinya? Dia udah takut. Akhirnya apa? Dia tidak cerita. Seharusnya ayah yang kemudian memberikan arahan kepadanya. Nah, pacaran itu di dalam Islam, agama kita. Karena dia udah takut duluan, akhirnya dia tidak bisa, dan akhirnya dia memutuskan untuk pacaran. Ini yang dikhawatirkan. Dia yang tidak mau komunikasi dengan ayah. Oke, kalau kita kaku harus belajar Pak, lentur. Ya. Jangan kaku. Lihat video kemarin pelatihan, pelatihan apa itu? Koperasi desa. Ya, katanya dia jadi tentara. Beli tisu, kapan? Siap, gerak. Lihat videonya gitu. Enggak juga begitu kan kita di rumah. Ya. Ayah mau makan. Siap, gerak, mau makan. Santai aja, ajak komunikasi lembut anak. Perlakukan mereka seusia mereka. Tidak akan sama perlakuannya antara usia anak bapak yang SD dengan yang SMA. Kalau dengan SD, ajak dia berteman komunikasi apa nah ya. Kalau dengan SMA, ajak dia komunikasi dengan kita. Ya, gimana di sekolah Bang hari ini? Ya, pernah nggak gitu kita kalau pulang ke rumah? Ditanya, ayah, waduh, abi ngantuk, udah sana, abi mau tidur. Akhirnya anak yang mau cerita, akhirnya jadi apa? Jadi takut. Inilah yang kemudian membuat dia menjadi rendah diri, takut bereksplorasi, karena udah dianggap salah duluan. Coba, sekecil apapun yang ia ingin sampaikan, puji. Secapek apapun kita, luangkan like padanya agar dia tidak mencari like di luar sana. Abi, ayah, tadi aku cuci piring, masya Allah anak abi hebat, ya. Dia bangga. Hore, aku dapat pujian dari abi. Ya. Kalau kaku dirubah ya, akhi, ubah antum, jangan kaku-kaku sama anak keluarga. Karena buat apa? Ya. Wibawa kita akan tetap terjaga ketika anak menemukan kenyamanan. Ya, justru itu akan membuat dia nyaman. Dia tidak akan mencari sosok orang lain selain daripada orang tuanya yang membuat dia nyaman. Dia akan kemana-mana, yang pertama kali yang ia minta untuk menemani siapa? Kita, ayahnya. Ya, dia tidak akan kemana-mana. Apalagi anak perempuan Pak, beda anak laki. Sensitifnya lebih besar. Ya, maka cobalah merubah gaya komunikasi. Yang kalau tadi gaya komunikasi kita kayak tentara dengan anak, ubahlah. Coba pelan-pelan, senyum lah, ajak dia main, ketawa. Secapek-capeknya kita
luangkan waktu. Kenapa? Jangan membangun jarak dengan anak. Bangunlah kedekatan, kasih sayang, bahasa yang lembut, komunikatif, ya. Banyakin pujian. Kalau dia salah, tegur, ya. Katanya Ustaz nggak boleh ada kata jangan. Oh, itu salah. Jangan itu justru banyak di bahasa Al-Quran dan hadis. Kalau dia melakukan satu kesalahan, katakan jangan. Jangan. Ya. Karena itu adalah bahasa Al-Quran dan hadis. Menggunakan kata jangan. Jadi berupayalah untuk membangun komunikasi yang lebih dekat dengan anak. Allahu a'lam bishawab. Baik. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dad, kalau di tempat kerja nggak tahu ini narsis apa tidak, Dad. Nah, kita banyak beberapa grup gitu ya. Grupnya bahkan sama pimpinan kita gitu. Kan orang beda-beda nih. Ada yang begitu kerjaan langsung diupload gitu ya. Ada yang ya seperlunya saja diupload gitu. Tapi dengan upload gitu kan pimpinan jadi tahu gitu. Bahkan ya dengan uploadnya itu mana punya nilai lebih gitu. Nah, apakah itu bisa dikategorikan narsis juga tadi? Gitu. Terus yang kedua nih di luar tema tadi. Sekarang ini kan banyak orang nikahan tadi. Banyak orang menikah, terus pernikahan itu kadang-kadang kan ada di rumah, ada di gedung gitu ya, yang memakan waktu misalnya dari duhur sampai asar gitu. Apakah duhur dan asar itu dengan kita ada acara pernikahan keluarga bisa dikodo untuk sholatnya? Itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama adalah tentang share info atau aktivitas kerja di grup pekerjaan. Anak katakan, akhi, kalau itu SOP-nya nggak masalah. Kalau itu SOP-nya, misalkan atasan kita bilang, biasa ini terjadi, maaf teman-teman kita yang kerja di SPPU, ya, petugas kebersihan itu, mereka selalu update setiap foto, setiap habis nyapu, foto kirim. Itu SOP-nya. Kalau seperti itu bukan narsis. Itu standar kerja yang harus dilakukan. Ya. Tapi kalau tidak ada tuntunannya harus seperti itu. Kemudian antum dikit-dikit melaporkan, tujuannya apa? Pimpinan tidak meminta antum harus seperti itu. Dan di dalam SOP pekerjaan pun tidak tertera harus mengirimkan foto sekian di setiap kali kita kerja, nggak ada. Pertanyaan Anda, tujuannya apa? Ya. Ada dua kemungkinan. Pertama, ingin dipuji. Kedua, ingin ada sesuatu yang diinginkan. Ya. Maka saran anak, kalau bukan SOP, maka janganlah kita melakukan hal demikian. Kenapa? Itu ada efeknya bagi teman yang lain. Muncul iri. Ya. Kenapa? Karena dia melihat kita adalah orang pekerja, dikit-dikit melaporkan, ya. Pegang alat sendiri dilaporkan. Mau masuk kerja dilaporkan. Absen masuk dilaporkan. Absen keluar dilaporkan. Nah, jadi kalau bukan standar operasional pekerjaan, mendingan itu tidak dilakukan. Apalagi kalau misalkan pimpinan kita tidak meminta melakukan itu, maka sebaiknya tidak dilakukan. Ya, baik. Yang kedua tentang pernikahan. Ya, ada yang di rumah, ada yang di gedung dan lain sebagainya. Maka perlu diketahui bahwa walimah di dalam agama kita itu adalah disunnahkan.
menginformasikan pernikahan anak kita itu disunnahkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, adakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Ya. Jangan disembunyikan anak kita menikah itu, jangan disembunyikan, tampakkan, disebarluaskan. Maka ada istilah apa? Undangan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdurrahman bin Auf untuk walimah meskipun hanya menyembelih 1 ekor kambing. Tujuannya apa? Tadi mengumumkan pernikahan. Yang kedua apa? Bersyukur kepada Allah. Yang ketiga apa? Menjalin silaturahmi. Dan yang keempat apa? Doa, minta doa. Barakallahu lakuma wa baraka alaika wa jaba'ukuma fi khairin. Maka kalau bicara tentang waktu pelaksanaannya, paling afdol adalah setelah akad nikah selesai, maka boleh dilakukan apa? Walimah. Boleh di hari yang sama, boleh di hari yang berbeda setelah akadnya. Karena Nabi SAW pernah walimah 3 hari berturut-turut pas nikah dengan Zainab binti Jahsy. Nabi pernah melakukan hal yang sama. Ya. Maka bentuknya bagaimana? Ya, nggak harus mewah dan nggak harus di gedung. Di rumah pun boleh. Apakah mesti harus ada makanan? Iya, ada makanan. Meskipun cuma kurma, roti, atau misalkan 1 ekor ayam, yang penting ada makanan. Ada undangan, iya. Lisan boleh, apalagi sekarang kan zaman WhatsApp hanya cukup kata-kata kirimkan, gampang. Dan paling penting di dalamnya tidak boleh ada unsur maksiat. Nggak ada dangdutan, nggak ada musik-musikan, nggak ada percampuran laki-laki perempuan. Itu yang harus diwaspadai. Ya, jadi walimah itu adalah disunnahkan. Ya. Baik. Kalau sholatnya kan dari duhur ke asar padat tuh, misalnya dari jam 11 kan kita akad nikah, baru selesai misalnya di asar. Apakah sholatnya bisa dikodok duhur dengan asarnya? Baik. Walimah itu tidak menjadi syarat untuk menjamak dan qadha, kecuali walimahnya di luar kota. Antum punya anak tinggal di Bekasi, antum di Bekasi apa Jakarta? Bekasi. Anak antum nikah sama orang Jogja. Nah, antum boleh menjamak. Ya. Antum boleh menjamak. Tapi kalau nikahnya di Bekasi, ya, takut luntur make up-nya. Maka sholatnya di jamak. Ini enggak boleh, haram hukumnya. Ya. Baik. Baik. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita cukupkan jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada? Oh ya, fadal. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kerja udah injury time nih Pak Ustaz. Injury time. Injury time. Iya. Dia nggak terlalu mikirin kondisi di kerjaan. Mau narsis ke, mau akarepmu. Sekarang kita harus lebih banyak fokus di rumah. Dengan kondisi tadi yang Pak Ustaz bilang, kita harus membangun komunikasi yang baik sama anak-anak. Anak-anak saya itu sekarang usianya udah masuk 26 dan 23. Paling tua 26 dan 23. Alhamdulillah udah kerja semua. Nah, kalau saya perhatikan memang udah ngomong udah pinter-pinter dari orang tuanya. Dan saya harus bisa mengimbangi. Dan saya jujur Pak Ustadz, saya nggak pernah menanyakan kerjaan kamu tuh bagaimana. Saya nggak pernah. Demi Allah saya nggak pernah. Yang saya tanyakan sholat kamu tuh gimana. Gitu waktu kalau saya. Terus saya juga memang bangun komunikasi itu berdasarkan agama gitu Ustadz ya. Walaupun kita sering buka-buka YouTube, yang saya lihat kebanyakan itu ya jujur aja kita harus beradapkan dengan sifat-sifat Nabi gitu ya, untuk bisa dikomunikasikan ke anak. Kamu kerja itu ingat ya, kerja tapi tujuannya itu kita kerja itu tunggu sholat. Dan kita hidup itu tinggal nunggu mati.
Nah, ya dia diam. Terus ya balik lagi ke SOP yang ada di kantor. Yang baik itu ya kita lakukan di rumah. Seperti itu. Contohnya saya perhatikan, kamu itu kalau pulang kerja sepatu itu taruh di rak, jangan geletak-geletak. Itu yang saya tanyain ya kayak gitu-gitu aja. Mau kondisi di kantor ya dia kan yang lebih tahu kan dia gitu. Kalau saya, jadi kalau umpamanya ada atasan yang kira-kira itu dia menurut bagus atau baik, ya udah diturutin. Kalau emang menyimpang dari yang tadi keluar dari SOP itu, ya udah diiyain aja dulu. Setelah itu ntar dipelajarin. Alhamdulillah yang satu itu di kereta api, yang satu di kontraktor gitu, sama cewek. Dan dua-duanya memang kalau saya perhatikan itu kalau orang beriman saya gini, itu dilihat dari sholat subuhnya, saya gitu. Kalau orang yang punya maksudnya itu dilihat dari sholat subuhnya. Tapi kalau orang yang beragama Islam itu dilihat dari sholat Idul Fitri. Jadi kalau sholat subuhnya itu udah memang sebelum sholat subuh dia udah bagus, otomatis udah kemarinya dalam 24 jam itu memang udah pasti dilindungi lah sama Yang Maha Kuasa. Mungkin saya curhatnya seperti itu aja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Iya, begitulah kita sebagai seorang ayah. Semakin kita usia tua, anak kita juga akan semakin menemukan kedewasaan. Tentu pola pikirnya akan berubah. Kita juga akan berubah. Bukan kita harus mesti mengikuti kemauan anak. Juga tidak mesti anak mengikuti kemauan orang tua dalam arti ya, ada batasan ya. Ketaatan seorang anak kepada orang tua harus, kecuali dalam hal apa? Kemaksiatan. Maka yang perlu diperhatikan di sini adalah usia anak 26-27 sudah seharusnya menjadi partner kita. Bukan lagi ngemong, tapi jalan bareng, menjadi partner. Maksudnya gimana Ustaz menjadi partner? Dia menjadi rekan kita di rumah. Jadi keputusan kita sekarang bukan lagi menjadi keputusan tunggal. Ajak dia diskusi. Misal contoh kecil Pak. Bapak mau beli motor. Bisa aja Bapak misalkan, ya udah ini kan uang saya. Nggak mesti ngajak anak, beli pun saya bisa. Tapi punya anak usia seperti itu, ajak dia komunikasi. Dek, Bang, menurut kamu kalau Abi ayah beli motor gimana? Ya, setidaknya dia merasa dihargai di rumah. Tanya pendapatnya. Yang satu begini, yang satu begini. Oke. Kalau begitu keputusannya apa nih? Kita beli motor apa enggak? Kira-kira motor yang mana nih? Bang, ini kan lagi ngetren nih motor listrik nih. Ya? Atau mobil listrik, menurut abang gimana nih? Mau beli mobil listrik apa mobil Toyota? Tanggapan abang gimana? Ajak dia Pak. Dengan seperti itu dia merasa dihargai di rumah. Oh ternyata ayah menganggap saya. Ya, gitu ya. Jadi usia seperti itu sudah menjadi partner bagi kita. Ajak dia diskusi, banyak lebih diskusi. Ketika Nabi Ismail dalam usia yang sudah mampu bermain, artinya usia Nabi Ismail itu sudah hampir akhir di kanak-kanak mau menuju remaja. Apa kata Nabi Ibrahim? Inni ra'aitu fil manam anni azbahuka fandur mada tara. Ingat, Nabi Ibrahim tidak mengatakan aku diperintahkan untuk menyembelihmu, sini aku akan sembelih engkau. Enggak. Bukan gitu kata Nabi Ibrahim. Tapi apa kata Nabi Ibrahim? Fandur mada tara. Nah, perhatikan apa pendapatmu. Tuh, gaya komunikasi yang harusnya seperti itu. Meskipun kita benar, maaf, meskipun kita benar, katakan, Nabi Ibrahim benar apa tidak? Benar, tapi tetap diajak komunikasi Ismail. Fandur mada tara.
Nah, bagaimana pendapatmu? Saya rasa anak yang dididik dengan iman, ketakwaan akan menjawab seperti Nabi Ismail. Ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya udah, Abi, lakukan apa yang diperintahkan. Engkau akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Nah gitu Pak. Kalau dengan anak kecil kita, ya beda lagi gaya komunikasinya, ya. Ya, mudah-mudahan kita menjadi ayah yang bijak. Pulang ke rumah jangan lagi gaya tentara, jangan jaim-jaim banget, ya. Di depan teman biasa ketawa ketiwi, depan anak ayo ubah, ya. Hadirkan kesejukan, hadirkan kebahagiaan. Udahlah, gak usah jaim-jaim, ya. Ya, hatta yang sepele pun ya ajak keceriaan bersama dengan anak-anak kita. Baik. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi